Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan rahmatnya di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebagaimana minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai fikih muamalat tentang jual beli dan juga hutang. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai adab dan ancaman untuk orang yang berhutang. Ya, baiklah, kita langsung saja masuk inti pembahasannya karena kita tidak bisa lama-lama. Nanti juga kalian juga ingin masuk pembelajaran dengan Ibu Eli Suraya ya, media pembelajaran PAI. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, jangan pernah lupa mencatat hutang piutang. Dan ini tertulis di Al-Quran, surat yang paling panjang, berjumlah 286 ayat, yaitu surah Al-Baqarah. Dan juga ayat menjelaskan hutang ini juga merupakan ayat yang paling panjang di Al-Quran, tepatnya di ayat 282. Baiklah, akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayyantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini salah satu potongannya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Jadi di antara adab pertama dalam hutang mengutangi adalah ditulis. Apa tujuannya? Agar kita ingat. Itu yang paling utama. Karena kita kan tidak tahu kapan ajal kita. Karena hutang ini merupakan hal yang wajib. Kalau kita meninggal dalam keadaan berhutang, maka itu akan berdampak buruk untuk kita. Baik. Jadi sangat berhati-hati. Baik, fokus ya, jangan tertawa-tawa belajarnya. Karena ini berhubungan dengan agama, jangan main-main. Baik, yang kedua, jangan pernah berniat tidak melunasi hutang. Rasulullah SAW telah bersabda. Nah, ini kalau kita mendengar sholawat itu dianjurkan, bahkan itu ulama mengatakan wajib kita harus menjawab sholawat. Jadi kalau mendengar sholawat ada menyebut nama Nabi, kalian itu harus bersolawat minimal sallallahu alaihi wasallam. Kalau lebih bagus lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Di sini Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja yang berutang sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya hasan sahih. Jadi untuk orang-orang yang sengaja tidak mau melunasi hutangnya, itu dianggap Allah sebagai orang pencuri. Mengapa demikian? Karena kalau mencuri itu kan secara langsung mengambil hak orang lain, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tentu sengaja. Jadi ibaratnya orang yang berhutang tidak membayar itu sama saja seperti orang yang mencuri. Jadi sisi Allah dosanya seperti orang pencuri. Bahkan untuk negara-negara yang menerapkan hukum Islam, orang yang mencuri itu, orang yang berhutang itu kalau tidak membayar maka tangannya akan dipotong. Itu hukumannya. Sama juga untuk negara yang menerapkan hukum Islam, orang-orang yang berzina atau melakukan hubungan di luar nikah, maka hukumannya untuk yang belum nikah itu dicambuk 100 kali, dan untuk yang menikah dirajam. Dirajam itu badannya dikubur, hanya palanya saja tersisa, kemudian dilempari batu sampai mati. Itu hukumannya yang sangat berat. Jadi untuk mengenai hutang tadi. Terus yang ketiga, punya rasa takut jika tidak bayar hutang, karena alasan dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk surga. Rasulullah SAW telah bersabda, semua dosa yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Jadi meninggal yang paling baik itu, yang paling utama itu adalah dalam keadaan syahid. Posisi syahid itu bisa didapatkan apabila kita menempuh jalan Allah. Di antaranya paling utama adalah berperang, berjihad, melawan orang-orang kafir. Seperti penjajah-penjajah kita dulu yang dijajah oleh Belanda dan Jepang, insya Allah mereka itu semuanya mati syahid. Dan itu merupakan mati yang sangat mulia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di antaranya di akhirat, orang yang mati syahid itu tidak akan masuk surga tanpa hisab. Dalam artian langsung cash. Dan juga
Kalau orang yang meninggal dalam keadaan biasa, nanti di padang mahsyar itu posisinya dalam keadaan telanjang. Sedangkan orang-orang yang mati syahid ini di akhirat nanti dia dalam keadaan berpakaian, dan pakaiannya itu merupakan pakaian paling bagus seperti pakaian raja-raja gitu. Dan juga ini mungkin untuk laki-laki yang sedang, orang yang mati syahid itu nanti ketika masuk surga dinikahkan oleh 70 bidadari. Bidadari itu sangat cantik. Beda dengan bidadari beda dengan wanita-wanita di dunia. Bahkan bidadari yang kalau katakan paling jelek di surga sana, kalau seandainya dibawa ke bumi, maka akan membuat semua wanita-wanita di bumi ini cemburu, dan laki-laki pun akan mengejarnya. Bahkan boleh katakan yang bencong-bencong pun jadi normal gara-gara melihat bidadari itu sangat cantik ya. Jadi begitu. Terus yang selanjutnya, jangan merasa tenang kalau masih punya utang. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mati dan masih berutang 1 dinar atau dirham. Kalau dinar ini zaman Nabi dulu mata uang sejenis emas, dan dirham ini mata uang sejenis perak. Kalau sekarang kan kita uang. Maka utang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Nah, jadi untuk orang-orang yang berhutang di dunia ini yang tidak sempat untuk melunasi, tidak sempat atau mungkin sengaja tidak mau melunasi utangnya, nanti ketika di akhirat dia akan membayar hutangnya itu dengan pahalanya, dengan amal-amal kebaikannya yang ada di dunia ini. Ini misalnya Zaki berhutang dengan beliau, terus Zaki tidak membayar, yang mau tidak mau beliau nanti di akhirat menuntut, yaitu dengan meminta pahalanya Zaki. Terus akhirnya dikasihlah para Zaki, beliau semuanya. Tapi ternyata dalam hitungannya Zaki ini rupanya masih ada hutang, sedangkan amal kebaikan Zaki sudah habis. Jadi bagaimana itu cara bayarnya? Jadi dosa-dosa buyut itu dipindahkan ke Zaki, dan Zaki mohon maaf dimasukkan ke neraka. Jadi itu saking berbahayanya yang main-main dengan hutang. Terus yang selanjutnya, jangan pernah menunda membayar hutang. Rasulullah SAW telah bersabda, menunda-nunda bayar hutang bagi orang yang mampu bayar adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud. Jadi kalau sengaja tidak membayar hutang itu dianggap Allah sebagai orang yang zalim. Dan orang yang zalim ini tentu hidupnya tidak akan berkah. Tidak berkah itu meskipun boleh katakan uangnya banyak, tapi tidak ada manfaatnya. Mohon maaf, misalnya dia kaya, tapi dia ini hidupnya susah, ya sakit-sakitan, terus anaknya nakal, itu artinya tidak berkah. Kan kita banyak juga melihat orang kan, orang miskin, saudaranya banyak, tapi keluarganya sejahtera semua, bahkan bisa sekolah semua. Tiba yang kaya ini karena rezekinya tidak berkah itu hidupnya susah. Ya, jadi itu berbahayanya. Terus selanjutnya, jangan pernah menunggu ditagih dulu utangnya baru mau membayar. Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran utang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud. Nah, jadi jangan ditagih dulu baru mau bayar hutangnya, karena ini juga dianggap orang yang buruk. Ya, harusnya sadar diri lah, orang yang berhutang kok nggak ditagih dulu. Terus ada orang yang beranggapan, ya sudahlah, nanti saja di akhirat bayarnya. Oh, jangan pede seperti itu. Emang yakin nanti di akhirat itu pahalanya lebih banyak? Mana tahu dosa lebih banyak, jadi tidak bisa bayar. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu. Terus selanjutnya, jangan pernah mempersulit dan banyak alasan dalam membayar hutang. Nah, ini sering nih orang kita ini biasanya. Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi hutang. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Nah, jadi berkaitan dengan hadis ini, jika orang yang mempersulit dalam membayar hutangnya, maka Allah akan mempersulit hidupnya. Dan juga ada hadis lain yang kurang lebih arti dan maknanya, apabila ada suatu
kaum atau orang dipermudahkan urusannya dalam kehidupan, maka Allah akan mempermudahkan urusan orang yang berbuat baik itu di dunia ini maupun di akhirat nanti. Tapi apabila sebaliknya mempersulit, maka Allah akan menyulitkan kehidupannya di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jadi seperti itu. Jadi terus selanjutnya, jangan pernah meremehkan hutang meskipun sedikit. Rasulullah SAW telah bersabda, ruh seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, jadi meskipun hutang kita sedikit, jangan diremehkan. Karena ada surat Al-Zalzalah itu yang menjelaskan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Jadi meskipun sebesar biji zarah itu sangat kecil, maka lebih kecil dari debu, itu di akhirat nanti bakal dipertanggungjawabkan. Jadi jangan meremehkan. Misalnya, ini contoh lagi, Zaki berhutang sama guru 100 rupiah karena Zaki mau beli, misalnya kan mau beli bakso bakar, harganya 1000, tapi uang Zaki ini hanya 900, dan 100 rupiah kan, nanti mau pinjam buyung, jadi pinjam sama buyung. Terus untuk selanjutnya Zaki ini tidak membayar karena berpikir, sudahlah, cuma 100 saja, buyung itu ikhlas kan? Nggak bisa. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah meskipun hanya 100 rupiah. Jadi sangat harus berhati-hati sekali. Terus selanjutnya lagi, ini dikit lagi, tinggal beberapa dalil lagi. Jangan pernah berbohong kepada pihak yang memberi hutang. Nah, ini ada hadisnya, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya ketika seseorang berhutang, maka bila berbicara ia akan dusta, dan bila berjanji ia akan ingkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi ini umumnya biasanya orang kita ini kalau berhutang ini yang sulit-sulit bayar ini biasanya suka berbohong. Saya dia ngutang pada bulan Januari, janjinya bulan Februari membayar. Terus ditagih, alasan, kami belum ada uang, jadi besok aja ya. Ada. Itu kan bohong namanya. Dosanya double. Sudahlah, tadi kan kalau sengaja tidak membayar dianggap mencuri sisi Allah, belum lagi dosa karena hutangnya, dan juga ini dosa bohongnya, jadi double. Jadi bakal salah sekali hidupnya. Terus yang selanjutnya lagi, jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Maksudnya hutang tadi. Ini ada di Al-Quran yang artinya surah Al-Isra ayat 34. Dan penuhi janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ini berkaitan dengan surah Al-Zalzalah tadi. Meskipun hanya sekecil biji zarah, pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena Allah itu maha adil dan Allah juga maha melihat. Jangan beranggapan ini kecil, Allah nggak mungkin melihat. Allah itu maha melihat semua makhluknya. Jadi jangan berbincang. Terus yang dalil terakhir, jangan pernah lupa doakan orang yang telah memberi hutang. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebaikannya itu. Jika engkau tidak menemukan apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Dawud. Jadi apabila kita sudah diutangi orang itu, apalagi sudah dilunasi, ya jangan lupa lah kita doakan juga, ucapan terima kasih. Nah, alhamdulillah kan sudah dipinjam gitu. Dan juga diusahakan juga kalau kita pinjam, usahakan kembalikannya lebih. Jangan misalnya pinjam 10.000 kembalinya 10.000, usahakanlah lebih, misalnya 11.000. Anggap saja ucapan terima kasih. Tapi kalau seandainya orang yang mengutangi, misalnya tadi ini contoh lagi ya, gantian lah, Dika minjam uang sama Buyung. Buyung mau minjamkan uang tapi dengan syarat nanti kembalikannya lebih ya. Itu tidak boleh, karena itu riba itu termasuk dosa besar juga, termasuk di antara dosa-dosa besar, jadi sangat berbahaya juga. Jadi yang boleh niat menambahkan itu hanya orang yang mengutang, bukan orang yang mengutangi. Jadi begitu. Inti dari pembahasan kita adalah, karena waktu kita ya,
Kalau sekiranya tidak mampu untuk membayar hutang, jangan berhutang. Karena syarat kita berhutang itu ya yakin bahwa kita bisa membayarnya. Ini kita misalnya tidak ada kerjaan, makan saja masih minta, terus mau ngutang, yang mana tahu membayarnya pakai apa kan? Jadi syarat berhutang itu ya yakin bisa membayarnya meskipun nyicil. Kalau tidak ada pendapatan sama sekali, itu tidak boleh berhutang, kan haram. Bisa termasuk dalam ancaman-ancaman yang di atas tadi. Ya, demikian itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, rasanya cukuplah pembahasan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan menjadi amal jariah buat kita semua, dan kita sampaikan kepada orang-orang. Dan apabila ada salah kata dari saya, mohon maafkan karena manusia tidak lepas dari hilang dan salah. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.